Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Mutia Delinas, laku dosen pengampu mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi mata kuliah Data Raya dan Pemrograman dengan judul Analisis Efektivitas Work from Cafe terhadap mahasiswa dan pengaruhnya kepada peningkatan nilai. Berikut anggota kelompok kami dengan saya sendiri Ahmad Haikal Majid, lalu ada Marcelino Septian Pratama, dan yang terakhir ada Shirley Sherlita. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Haikal. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini adanya model belajar dan pemilihan lokasi belajar seperti adanya work from cafe atau yang dikenal sebagai WFC. Hal ini tuh berperan penting dalam menunjang produktivitas dan prestasi akademik mahasiswa coffee shop yang telah menjadi pilihan alternatif yang populer karena menawarkan kenyamanan, akses internet, suasana yang kondusif, serta fleksibilitas waktu. Namun, terdapat efektivitas bergantungnya pada kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, di mana bagi mahasiswa kesempatan untuk bersosialisasi, kenyamanan, dan juga keramahan dan juga adanya keamanan saat melakukan aktivitas belajar. Hal ini didasari karena pada dasarnya setiap orang ini menginginkan suasana yang baik. Akibatnya, mahasiswa memiliki lebih banyak tempat saat memilih untuk mereka kuliah, seperti di coffee shop. Di mana di coffee shop ini memiliki aroma yang unik, terdapat aroma kopi yang membuat mereka tenang dan membuat mereka tuh betah di sana. Dan meminum kopi juga dapat meningkatkan fokus mereka dalam konsentrasi untuk mengerjakan tugas ataupun mengerjakan sesuatu yang lainnya. Di mana biasanya ini coffee shop ini buka sampai larut malam. Coffee shop juga menyediakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena terdapat WiFi, suasana yang mendorong untuk belajar, colokan listrik yang mudah diakses, dan juga memiliki meja yang luas. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi ini kita menggunakan kuantitatif di mana untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian kuantitatif ini mencoba adanya mengurai luasnya temuan penelitian dan menggeneralisasi sebagai kebenaran atau fakta empiris secara umum, di mana metode kuantitatif ini dalam analisis efektivitas work from cafe ini terdapat mahasiswa dan pengaruhnya kepada peningkatan nilai, yaitu adanya kemampuan untuk mengumpulkan data numerik yang terstruktur dan menganalisis sehingga memungkinkan generalisasi temuan pada populasi yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif pekerjaan di kafe bagi siswa dan bagaimana hal itu berdampak pada nilai akademik mereka. Dalam konteks penelitian ini, data kuantitatif ini akan dikumpulkan melalui survei, yaitu berupa kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi dan juga berbagai universitas yang memiliki pengalaman untuk melakukan kegiatan akademik di coffee shop. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur berbagai terkait pengalaman work from cafe yang termasuk adanya frekuensi dan durasi. Lalu juga adanya persepsi mahasiswa terhadapnya kenyamanan dan kondusivitas lingkungan coffee shop untuk belajar, tingkat fokus dan produktivitas yang dirasakan saat WFC, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi potensi tersebut. Melalui pendekatan kuantitatif yang sistematis ini, maka penelitian diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris mengenai efektivitas work from cafe dan juga terhadap mahasiswa sejauh mana praktek ini dapat berkontribusi pada peningkatan nilai akademik mereka. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Shirley. Tadi kan kita udah melihat dari pendahuluan dan juga metode bagaimana kita akan melakukan analisis ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan dari responden juga dan juga dari diskusi yang sudah kita lakukan.
Nah, dari yang pertama itu yang sangat mencontoh adalah suasana yang menyaman, meningkatkan produktivitas dalam belajar, di mana mayoritas juga dari grafik yang sudah terlihat, di mana banyak banget yang setuju, di mana suasana coffee shop ini membantu mereka untuk bisa menjadi lebih produktivitas, di mana mereka tuh bisa lebih belajar lebih baik lagi dan juga membantu mereka untuk bisa lebih fokus. Nah, ini juga terkait mungkin karena mungkin coffee shop tersebut akan mau tutup atau mungkin adanya dari mereka yang harus balik di beberapa waktu, jadi mendorong mereka untuk bisa membawa aura nyaman ini menjadi juga pressure untuk bisa melaksanakan tugas yang mereka ingin lakukan. Jadi dengan aura yang nyaman dan juga tapi tidak terlalu nyaman seperti mungkin di kamar kita bisa terlalu nyaman jadi ingin tidur tapi nyaman enough to the point mereka tuh bisa belajar dan juga mungkin mengerjakan tugas dengan secara efektif. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita ada poin kedua, yaitu ada di mana fasilitas kafe yang mendukung dalam kegiatan belajar. Di mana tentu saja kita kalau misalnya kita memilih coffee shop atau sebuah kafe, kita pasti mikir sebuah tempat yang memiliki fasilitas yang bisa membuat kita uh, alasan untuk bisa stay di situ for a long time lah, di mana kita bisa membeli kopi atau membeli kafe dan membeli teh mungkin juga dan juga memberikan kita alasan untuk bisa melakukan tugas kita secara nyaman, di mana itu fasilitas ini menjadi salah satu hal penting juga yang kita lihat seperti contohnya adanya colokan dan juga adanya AC mungkin dan hal-hal seperti itu membantu kita untuk bisa memilih tempat yang membantu kita untuk bisa fokus dalam pelajaran dan kita bisa lihat juga banyak sekali yang setuju di 24 orang, di mana responden ini sangatlah setuju, di mana kita membutuhkan fasilitas yang sangat mendukung kita agar kita bisa melakukan tugas yang kita inginkan. Gitu. Jadi boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari data yang bisa kita ambil dari responden yaitu di mana lingkungan baru meningkatkan kreativitas dan ide mahasiswa. Ini similar ke yang pertama di mana ini menjadi situasi dan juga suasana yang mendorong sekali di mana adanya lingkungan dan juga lingkungan baru yang di mana ini kita membuat kita tuh nggak ada di tempat yang sama dan membuat kita tuh terbawa ide baru untuk melakukan sebuah tugas atau mungkin bisa membantu kita untuk bisa melihat tugas itu dari perspektif lain dan hal ini membantu kita untuk bisa meningkatkan kreativitas kita dalam melakukan sebuah tugas di mana mungkin dengan adanya kebisingan atau mungkin dengan suasana yang lingkungan di sana membantu kita untuk bisa memikirkan apa yang kita butuhkan di sebuah tugas kita atau mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk membuat tugas tersebut. Nah, dari tiga data ini sangat terlihat bahwa dengan adanya work from cafe ini kita bisa melihat bahwa mahasiswa tentunya sangatlah terdorong dari yang namanya ini bekerja tidak dari rumah saja, tidak dari kampus saja, tapi juga dari kafe, di mana situasinya membantu kita untuk bisa lebih produktif, lebih meningkat lagi dalam hal seperti tadi, dengan ada lebih mudah untuk bisa berfokus, lebih mudah juga untuk bisa mengerjakan sebuah tugas. Jadi bisa dikajikan juga dari analisis kita bahwa bisalah sebuah mahasiswa meningkatkan nilai mereka dengan adanya work from cafe ini dan terlihat juga dari data yang sudah kita lihat dari cafe. Nah, itu mungkin dari hasil pembahasan yang sudah kita lakukan dari kelompok 9, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir dari penelitian kami, yaitu kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kita akan membahas kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Marcelino bahwasannya eh, kafe itu banyak yang banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan dalam kuesioner itu menghasilkan poin yang besar gitu daripada kafe yang teman-teman dari kuesioner itu datangi. Nah, dapat kita ambil dari kesimpulan pertama. Yang pertama yaitu suasana nyaman di coffee shop yang meliputi dari pencahayaan hangat, aroma kopi, dan juga musik latar yang mampu meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Jadi dari segi latar, ini kafe
merupakan salah satu tempat yang dapat meningkatkan prestasi akademik bagi mahasiswa karena dari suasananya yang nyaman, yang mencakup dari aroma kopi dan juga pencahayaan yang hangat. Lalu ada yang kedua yaitu fasilitas pendukung seperti koneksi WiFi yang stabil, colokan listrik yang mudah diakses dan juga ruang kerja yang memadai, mempermudah penggunaan perangkat digital dan manajemen waktu belajar. Ini juga sama seperti nomor pertama, yaitu berkaitan dengan latar di kafe tersebut. Tapi ini lebih ke arah alat-alat yang ada di dalam kafe itu, yaitu fasilitas-fasilitas yang tersedia di kafe yang dimaksud oleh teman-teman yang mengisi kuesioner. Yang dimana fasilitas pendukung ini itu sangat membantu mereka dalam eh, meningkatkan prestasi mereka dan juga karena mereka nyaman itu dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak ke kafe. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan baru yang lebih dinamis dan sosial. Di kafe merangsang kreativitas serta ide-ide segar dalam mengerjakan tugas sehingga mendukung kemampuan berpikir dan juga inovasi akademik. Oke, yang selanjutnya ada saran. Saya di sini telah memuat 3 saran. Yang pertama itu bagi pengelola kafe, yang kedua bagi mahasiswa, dan yang terakhir untuk penelitian-penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan data kami. Yang pertama yaitu bagi pengelola kafe, di mana kafe ini dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas dari fasilitas belajar yang disebutkan yaitu WiFi, colokan listrik, dan juga meja kerja, serta serta menciptakan zona tenang untuk mahasiswa yang menumbuhkan konsentrasi yang tinggi. Lalu yang kedua, untuk pengelola kafe dapat menyajikan paket langganan atau diskon khusus bagi mahasiswa untuk mendorong penggunaan jangka panjang dan juga loyalitas di kafe yang dimaksud. Lalu yang kedua untuk mahasiswa. Mahasiswa ini dapat memanfaatkan work from cafe secara terencana dengan memilih jadwal dan juga lokasi yang tepat untuk meminimalkan gangguan. Lalu yang selanjutnya mengkombinasikan sesi WFC atau work from cafe dengan sesi belajar di tempat lain seperti rumah ataupun juga perpustakaan untuk menghindari kejenuhan bagi lingkungan baru untuk belajar. Lalu yang terakhir untuk penelitian selanjutnya dapat eh, dilakukan perluasan sampel penelitian ke lebih banyak universitas dengan variasi jenis kafe yang lebih beragam. Contohnya itu dengan melihat dari aspek eh, co-working space dan juga perpustakaan kafe. Lalu yang terakhir untuk penelitian selanjutnya ada analisis longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang work from cafe terhadap IPK dan juga kebiasaan belajar dari mahasiswa. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.